waktu podcast soal dukun itu kakak tiba-tiba nyeletuk soal mengaku sebagai pelakor gitu. Oh iya, bukan sama dukun, itu mah pendeta Gilbert. Iya, waktu sama pendeta Gilbert. Pendeta Gilbert dibilang dukun. Nggak, waktu ngebahas dukun gitu. Ngebahas dukun. Saya somasi ya. Waktu ngebahas soal dukun gitu kan. Nggak ada yang ngebahas dukun, lagi ngebahas curhat saya. Iya, tiba-tiba kenapa bisa kepikiran gitu soal dosa tersebut gitu. Nah, karena memang saya merasa berdosa dan saya merasa berdosa dan saya meminta doa kepada Pak Gilbert datang untuk didoakan doa pemulihan. Dan kenapa saya tayangin untuk itu ibaratnya kayak pelakor dapat hidayah ya. Pelakor dapat hidayah. Kenapa saya tayangin itu untuk menjadi contoh-contoh di luar sana. Jadi untuk jadi pelakor itu memang tidak bagus dan dosa dan sesat dan seperti ada di lingkaran setan. Kenapa gue kontenin itu untuk mencegah juga gue kembali menjadi pelakor lagi. Biar laki orang yang kalau misalkan deketin gue takut gue kontenin, iya kan? Emang gue nggak mau lagi dia pelakor, cukup 4 tahun dan gue minta maaf. Dan gue merasa sangat berdosa. Kenapa pemulihan itu gue siarkan, gue masukin konten, itu bukan buka aib menurut gue. Aib itu adalah sesuatu yang masih lu jalankan di belakang, tapi di depannya lu tuh sosok baik di kamera, terus di belakangnya lu masih jahat sama orang, masih jadi pelakor, masih jalankan. Kan banyak yang kayak gitu. Kok gue mah enggak, gue jujur. Tapi gue berjanji sama diri sendiri dan berjanji sama Tuhan tidak akan mengulangi lagi dosa itu, karena gue sudah mengalami punya hubungan 4 tahun dan seperti lingkaran setan dan sudah sepantasnya disudahi, dan supaya tidak ada jalan untuk kembali bagi kedua belah pihak, biar kita sama-sama enak, gue kontenin aja. Mungkin waktu itu 4 tahun tersebut dengan sadar Kak? Ya sadar lah, masa gue pakai narkoba 4 tahun. Awalnya sadar bagaimana sih Kak? Hah? Awalnya seperti apa? Awalnya itu kan saya pengusaha jual bunga, ya kan. Awalnya ya kenalan, terus begitu sama-sama terus begitu awalnya ya terus saya jualan bunga, terus dikasih ada proyek lah ya, terus ada proyek terus begitu. Pertama juga saya nggak mau, kan saya tahu Punya istri. Tahu, beda 7 tahun saya sama dia. Jangan dikira gadun dia, untuk orang kira semua om-om aja gitu kan. Netizen kan suka berpikiran bebas, beda 7 tahun, bukan gadun kok, bukan om-om. Terus begitu ya ada urusan itu bunga, terus begitu pertama saya juga nggak mau. Pertama saya anggap dia teman, mungkin tapi dia mendekatnya saya berbeda, memang benar. Terus begitu setelah 3 bulan proyek itu berjalan dengan lancar, terus segitu setelah 3 bulan kita masih komunikasi dengan baik. Abis itu namanya cewek, kalau misalnya dibaik-baikin ya di rayu-rayu, jujur, berubah juga gitu. Saya tahu saya salah, saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya janji saya tidak akan mengulangi lagi gitu. Jadi untuk pelakor di luar sana, ya lu orang harus tobat, karena lu orang juga nggak mau kan kalau laki lu diambil orang. Itu aja, jangan melakukan sesuatu yang tidak mau dilakukan kepada diri anda sendiri. Satu lagi, jangan nyakitin orang, jangan pernah menyakiti orang kalau lu nggak mau disakitin. Itu aja sih. Alasan waktu itu sampai bertahan 4 tahun kan juga bukan waktu yang sebentar. 4 tahun bukan waktu yang sebentar, karena saya cinta. Sampai sekarang juga saya masih cinta. Saya mau minta maaf sama bini ya. Tapi bininya tahu nggak sih Kak? Nggak tahu, kata dia sih tahu. Udah ada komunikasi Sama siapa belum? Saya mau minta maaf aja dia sama bininya, biar tambah nggak mungkin lagi. Iya kan, soalnya kan selama ini tuh memang udah sering gitu lah. Gue tinggalin dia tinggalin gue. Bahkan gue kan pernah sampai hampir mau kawin. Iya kan, yang gue kabur di Amerika itu, ingat kan lo? Was-was, iya kan gue pernah cerita kan? Iya, gue mau kawin tuh dulu tuh di Amerika tuh. Di-WA-in terus, dia mau kawin. Di-WA terus misu, gue jadi ini, gue jadi kepikiran kan, gue pulang langsung gue kabur, gue tinggalin, gue bawa koper tuh malam-malam. Gue pulang tuh ke Jakarta tuh. Iya, makanya untuk mencegah adanya itu, karena semua kita selalu saling meninggalkan tapi hubungan kita baik-baik aja gitu. Kalau misalkan hubungan kita tidak baik-baik aja gini kan ribut kan nggak mungkin balik, iya kan? Tapi sih kira-kira apa sih rayuan-rayuan apa sih yang mungkin bisa seorang Denis gitu luluh sama rayuan-rayuan seperti apa? Gak sering borong bunga gue kali ya. Enggak. Karena aku ini orangnya, aku sebenarnya ya kalau sebenarnya aku termasuk galak kalau sama cowok sih ya. Aku susah dekat sama orang, susah banget. Kelihatan dong. Ya. Susah. Buat aku suka sama orang susah, dekat sama orang susah. Tapi aku demen sama cowok yang kalau misalkan dewasa, bukan tua ya. Kan orang ngomong, gue demen gadut nanti. Beda 7 tahun doang kok. Gue demen cowok yang dewasa, yaitu dalam arti kalau misalkan ngomongin kerjaan nyambung, bisa membimbing gua ke jalan yang lebih benar untuk urusan kerjaan. Kalau ngomong aja urusan kerjaan emang gua nyambung
Dan mungkin karena kalau gue orangnya kalau udah suka satu kali gitu. Berarti dia sosok yang sabar juga dong ngadepin Dennis. Gue yang sabar kali ngadepin dia. Dia sabar. Galak katanya. Oh dia sabar. Terus yang kasihan sih sama itu sih, sama mantan gue tuh yang itu, yang gue tinggal. Tiba-tiba aja berita gue ngomong gitu. Jahat kali aku, maaf ya. Emang gitu yang sebenarnya. Tapi waktu berhubungan gitu di posisi yang serba salah gitu nggak sih kak? Serba Nerusin salah dong, serba salah. Tapi gue tahu gue salah, gue dosa. Gitu, dan gue meminta maaf. Ke istrinya dan, juga nanti berarti. Apa? Mau minta maaf ke istrinya juga. Mau, lagi mikir nih. Iya mau apa enggak ya? Dia sahabat kakak juga nggak sih? Bisa dikatakan sahabat kakak atau hanya partner kerja gitu? Bukan sahabat lah, mana ada sih sahabat jadi pelakor, gila ya? Nggak ada lah, bingung gue mau nanya ini. Tapi kenal nggak sih sama sosok istrinya? Kenal nggak? Enggak. Berarti sampai sekarang masih komunikasi sama orang? Enggak. Di WA sih aku blok ya. Ini mencegah untuk adanya lingkaran setan. Jadi, kalau dulu putusnya baik-baik, blok udahlah kita hancurkan saja lah semua, kita saling benci aja udahlah biar tidak masuk lagi ke dalam lingkaran setan. Gue udah nggak peduli, ya kan? Gue mah nothing tulus. Ini juga nggak sih jadi alasan Kak Dennis belum menikah? Iya lah, orang kemarin aja gue sampai kawin nggak jadi gara-gara dia. Pakai nanya lagi. Menyesali itu nggak sih Kak? Enggak sih, soalnya mantan gue itu juga pemabokan. Gue nggak demen, gue kan maunya kan gue udah begini gitu ya. Gue udah ceplos. Gue butuh orang yang bisa ngerem gue, ya kan? Kalau nggak blong, kalau dapetnya pemabokan, rem gue bisa blong kali ya. Gue butuh orang yang bisa, kalau misalkan ngomongin kerjaan nyambung. Butuh orang yang kalau misalkan gue ngobrol, itu bikin gue waras. Itulah dia. Cuman kan nama dia dosa. Nah, mantan gue yang gue tinggalin itu ya pemabokan, bikin gue nggak waras gitu rasanya. Jadi tapi kalau untuk yang suami orang ini nih responnya pas ditinggalin kakak tuh kayak gimana sih? Kalau ditinggalin, saling dia tinggalin gue tinggalin dia mah udah sering banget, udah hal biasa terjadi. Cuma bolak-balik itu dramanya loh. Apa ya? Ya kayak gitu, udah sering. Kita udah sering saya ditinggalkan. Ujung-ujungnya baik lagi. Iya, makanya untuk memecahkan rantai setan ini ya udah marilah kita saling benci aja sekarang. Kalau dulu kan baik-baik terus. Ini juga nggak sih jadi alasan Kak Dennis curhat sama pendeta juga? Sebenarnya itu banyak keceplosan karena aku ngerasa berdosa, saking ngerasa berdosanya aku nangis karena aku nggak pernah nangis sih. Saking merasa berdosanya, saking aku sukanya, saking aku tulusnya sama dia, gitu. Jadi perpisahan ini kesepakatan bersama ya antara Kak Dennis sama cowok itu. Iya. Apa sih yang Kalau bisa misalkan dari hati ya, kalau dari hati jujur nggak bisa gue. Tapi dari hati gue jujur gue nggak bisa. Belum Cuman ya, move on ya? belum, nggak pernah bisa. Tapi dari logika ya, gue mau laki gue sama orang enggak lah. Gue nggak pernah suruh dia cerai kok dari dulu. Dibilang pelakor juga bukan ya, kalau pelakor kan perebut itu ya, ganti thumbnail, bukan pelakor lah. Kalau pelakor itu kan perebut laki orang, bukan yang ngebut. Iya loh. Berarti jadi selingkuhan. Selingkuhan, lebih tepatnya selingkuhan apa ya? Iya, lebih tepatnya selingkuhan Nggak ada dong, yang mohon enak maaf. Iya kan, nggak ada yang enak kan, bahasanya apa ya berarti ya? Lebih tepatnya apa tuh? Selingkuhan. Iya, selingkuhan orang ketiga. Orang ketiga. Sama aja kan. Orang ketiga ya, iya. apa sih kak yang disesalkan juga ya? gitu apa kak? Ada yang disesalkan gitu nggak sih kak sampai hari ini? Disesalkan, gue menyesal ketemu dia. Harusnya gue gak ketemu dia. Tapi kalau mungkin itu jalan Tuhan, mungkin itu cobaan dari Tuhan. Harusnya gue ngomong enggak dari dulu. Dennis menanggapi Firdaus gimana? Bang